anak Rana Minang, apa kabar Anda hari ini? Semoga selalu sehat dan tetap semangat. Kami kembali hadir untuk Anda dalam Berita Padang. Bersama saya, Wulan Valeri. Sejumlah informasi menarik telah kami siapkan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Gunung Merapi erupsi, ketinggian kolom abu mencapai 1.200 meter dari puncak. 3 tahun buron, pelaku pencabulan anak tiri di Padang diringkus polisi. Meresahkan warga, buaya sepanjang 3 meter dievakuasi petugas pemadam kebakaran dan komunitas pecinta reptil sungai. Gunung api Merapi di Sumatera Barat kembali erupsi pada Rabu pagi. Gunung aktif itu meletus dengan ketinggian kolom abu yang mencapai 1.200 meter dari puncak. Gunung Merapi yang terletak di tanah datar dan agam erupsi pada hari Rabu, 16 Juli 2025, pukul 10:42 menit. Kolom abu teramati berwarna kelabu dengan intensitas tebal, condong ke arah timur laut. Erupsi terekam di seismogram dengan durasi 47 detik. Data di pos pengamat Gunung Merapi mencatat, dalam sepekan terakhir telah terjadi 8 kali erupsi. Namun ketinggian kolom abu tidak teramati karena tertutup kabut. Erupsi ini terekam di seismograf dengan amplitude 30,5 mm. Kemudian tinggi kolom abu terpantau 1.200 meter di atas puncak, condong ke arah timur laut. Untuk masyarakat, wisatawan, pengunjung tidak diperkenankan atau tidak diperbolehkan mendekati radius 3 km dari pusat erupsi yaitu Kawah Korban. Hingga saat ini, Gunung Merapi masih berada pada status level 2 atau waspada. Masyarakat diimbau untuk tidak mendekati gunung dalam radius 3 km dari puncak gunung. Petugas pengamat gunung api mengimbau masyarakat untuk mematuhi rekomendasi yang telah dikeluarkan. Dina Amrina melaporkan dari Bukit Tinggi. Tiga unit rumah toko di Pasar Padang Canduh, Kecamatan Kinali, Pasaman Barat, ludes terbakar pada Selasa malam. Kebakaran hebat membuat warga sekitar cemas. Banyaknya bahan yang mudah terbakar, menyebabkan api dengan cepat membakar 3 unit ruko beserta isinya itu. Kobaran api berlangsung cukup lama dan membesar dengan cepat. Pasalnya, 2 dari 3 ruko yang terbakar itu menjual perlengkapan yang mudah terbakar, seperti alat tulis kantor, barang pecah belah, dan bahan bangunan. Warga yang berada di sekitar lokasi juga membantu memadamkan api dengan peralatan seadanya. 2 unit mobil damkar dari Posko Kinali dan Posko Simpang 4 dikerahkan ke lokasi untuk memadamkan api, agar api tidak meluas ke ruko lainnya. Kebakaran ini terjadi di permukiman padat penduduk. Saat kebakaran itu, pemiliknya sedang tidak di lokasi. Masih yang terima, ada masyarakat melihat api ya, kena api di salah satu ruko di sana, dan mereka melaporkan ke damkar. Kita lanjuti, ada 3 ruko yang terbakar. Baik, ruko itu memang dipakai dan sangat banyak barang-barang yang ada di dalamnya. Dan upaya kita ya, alhamdulillah kita dapat menyelamatkan 4 toko lagi di sebelah toko yang terbakar ini. Itu. Api baru bisa dipadamkan setelah petugas pemadam kebakaran berjibaku memadamkannya selama lebih dari 2 jam. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Namun kerugian ditaksir mencapai lebih dari 2 miliar rupiah. Sedangkan penyebab pasti kebakaran masih dalam penyelidikan polisi. Safatul Ulum melaporkan dari Pasaman Barat.
Perjuangan tak kenal lelah Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia, PPDI Pesisir Selatan, sejak tahun 2021 untuk menghasilkan peraturan daerah tentang penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas akhirnya berbuah manis. Perda nomor 1 tahun 2025 itu telah dikukuhkan beberapa waktu lalu oleh pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan bersama DPRD. Saat ini, pemerintah Pesisir Selatan tengah gencar melakukan sosialisasi perda itu pada Rabu pagi. Epon Hendrayanto, selaku Ketua PPDI Pesel, mengungkapkan rasa syukurnya atas tercapainya cita-cita ini. Perjuangan panjang akhirnya dapat terwujud. Ia menggambarkan bahwa selama ini perjuangan untuk menghasilkan perda terasa hanya berjalan di tempat. Namun dengan kesabaran dan kerja keras, akhirnya perda yang ditunggu-tunggu menjadi kenyataan. Kita mencoba langsung terjun untuk mengadvokasi DPRD maupun pemerintah agar perda disabilitas ini segera ditetapkan, karena perda disabilitas ini perjalanannya awalnya hanya jalan di tempat. Awal-awal itu sudah sering, tapi alhamdulillah kita syukuri bahwasanya sekarang perda ini sudah terbit, yaitu sebagai perda nomor 1 tahun 2025 tentang penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas. Lahirnya perda ini menjadi tonggak penting dalam komitmen pemerintah daerah untuk mewujudkan pembangunan yang inklusif, berkeadilan, dan berpihak pada semua kalangan di pesisir selatan. Pemkab Pesisir Selatan akan mengucurkan anggaran untuk para penyandang disabilitas agar mendapatkan hak dan kesetaraan yang sama seperti orang lain. Sudah selesai. Nah, inilah komitmen saya fokus untuk membantu di desa ini dengan perda tadi. Hanya komitmen saya sedikit kerja untuk disabilitas. Mudah-mudahan di desa ini bisa kita bantu secara dengan yang normal. Apa-apa kegiatannya nanti kita bahkan dari Pemda akan memberikan anggaran bantuan nanti untuk 2026 disabilitas ini. Melalui perda ini, penyandang disabilitas diharapkan dapat memperoleh hak-haknya secara setara dengan warga negara lainnya. Banta Fauzan melaporkan dari Pesisir Selatan. Kapal KN SAR Ramawijaya yang membawa 17 penumpang kapal terbalik yang selamat tiba di Pelabuhan Tua Pejat pada Selasa sore. Kedatangan mereka ditunggu keluarga, kerabat, hingga pejabat Mentawai. Sedangkan satu orang penumpang yang selamat masih dirawat di Puskesmas Sikakap. Tangis haru para keluarga dan kerabat menyambut kedatangan para korban. Setelah sampai di pelabuhan, ke-17 korban, termasuk satu orang anggota DPRD Mentawai, langsung dibawa menggunakan ambulans menuju Rumah Sakit Umum Daerah Mentawai untuk dilakukan pemeriksaan secara medis. Hal itu dilakukan karena kondisi korban yang beragam. Ada yang lemas hingga tak sanggup berdiri. Ada yang luka-luka dan yang masih sanggup berjalan walaupun sedikit sempoyongan. Seluruh korban yang 18 orang berhasil kita evakuasi dengan baik dan selamat serta sehat, dan 17 kita evakuasi dari Sikakap ke Pelabuhan Tua Pejat Mentawai, disaksikan oleh seluruh Forkopimda yang hadir pada kesempatan kali ini, dan satu lagi masih berada di Puskesmas Sikakap dalam keadaan sehat. Menurut salah seorang korban, yang juga merupakan operator kapal, dirinya bersama seorang rekan operator berenang menggunakan pelampung ke arah pantai. Keduanya berenang selama 6 jam untuk sampai ke darat dengan berpedoman pada kompas yang dibawa. Langkah mereka diikuti 5 penumpang lainnya. Namun dalam waktu yang berbeda-beda. Ada yang memakai pelampung, jeriken, dan potongan papan kapal.
Sampai di darat, korban mendapat pertolongan warga sehingga bisa menyampaikan peristiwa kapal mereka terbalik kepada kantor SAR Mentawai. Sebenarnya saya nggak mau meninggalkan sampan sama orangnya, pertama karena itu kan tanggung jawab saya sebagai operator. Sebenarnya nggak mau saya, karena abang itu dia bilang carilah kompas di dalam, kalau ada kompas pergilah ke tepi untuk cari bantuan. Jam 11 siang sampai jam 5 sore ada pelampung, yang lain pakai papan, yang lain pakai life jacket. Sebelumnya, kapal kayu yang membawa 18 penumpang itu terbalik dan karam di Selat Sipora pada Senin lalu. 7 orang selamat dengan cara berenang ke tepi pantai. 11 orang lainnya berhasil ditemukan selamat di Desa Bulu-Bulu. Safatul Ulum melaporkan dari Kepulauan Mentawai.